Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya hormati kepada Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Dasar Akuntansi dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teknologi Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, dalam mata kuliah hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat nomor perkiraannya, daftar akunnya, sampai nanti kita akan belajar bagaimana membuat neraca saldo awalnya. Baik, langsung saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang nomor perkiraan saldo awal dan bagaimana dalam jurnalnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, baik. Selanjutnya adalah di sini adalah tampilan kalau kita mau menginstal Mayopnya ya. Nanti kita bisa pilih aplikasi, kita bisa pilih install ya. Baik, dan tujuan materi hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui cara menginput dalam Mayop. Terus yang kedua, mahasiswa mampu mencatat saldo awalnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mencatat transaksi pada jurnal umum ya. Baik. Selanjutnya adalah tampilan awalnya akan tampilan seperti ini ya. Jadi contohnya sudah saya kasih contoh. Ada membuka programnya, terus ada kontak informasinya. Pada bagian ini kita pilih file dokumennya, kita pilih opennya. Baik ya, di sini kita bisa pilih ya, terus kita pilih OK. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita akan belajar membuat namanya daftar perkiraan akun yang tadi kita sudah belajar membuatnya. Nanti kita akan belajar mencoba menyelesaikannya. Terus tampilannya seperti ini, ada pengiraannya, ada karena di sini ada sebaiknya tentukan dulu jenis perusahaannya tersebut ya, dia disusun perkiraannya yang dibutuhkan. Terus ada perkiraan yang dikelompokkan, yaitu ada harta, ada utang, ada modal ya, ada pendapatan dan biaya. Terus kemudian ada susun perkiraan ya, tersebut misalnya ngisi harta, ada kas bank, piutang ya, ada utang ya. Terus ada jenis kelompok lainnya yang perlu kita pelajari bersama. Di sini adalah tampilan awalnya yang kita sudah kasih contoh. Tampilan awalnya dalam Mayop ya, tampilannya seperti ini ya. Terus selanjutnya adanya contohnya pengisian daftar akun. Nanti kita akan mencoba menyelesaikannya, pengisian daftar akunnya. Terus selanjutnya di sini ada pembuatan akunnya ya. Terus di sini ada pilih akun, tipe akunnya. Ya, contohnya 110 ini digunakan untuk kas kantor ya. Di sini saldo awalnya berapa contohnya. Terus mencatat jurnal umum pada Mayop, nanti kita akan belajar bersama-sama. Terus di sini ada pembuatan rekod jurnal entry ya. Di sini tujuannya untuk membuat jurnal umum ya, transaksi jurnal umum contohnya seperti apa, nanti kita akan belajar bersama-sama contohnya. Terus di sini ada penginputannya, di sini ada peralatan, ada utang ya. Terus di sini bagaimana untuk menampilkan transaksi jurnalnya, nanti kita akan belajar menampilkannya juga ya. Baik, di sini adalah sudah saya jelaskan materi hari ini ya. Nanti akan saya share materi cara transaksinya di dalam Mayop ya. Ini adalah tampilan dalam Mayop ya. Sudah saya tampilkan tadi. Kita tadi sudah belajar membuat namanya sampai aktif wawancara ya.
Nanti kita akan belajar menyelesaikan sampai pembuatan jurnal umum ya. Terus ke transaksinya atau bagaimana ya. Nah, sekarang kita coba membuat namanya aktiva tetap ya. Di sini ada namanya aktiva tetap. Nah, kita buat dulu, misalnya kita buat ya, kita PC gedung misalnya. Terus kita bisa buat lagi peralatan ya. Terus kita bisa contohnya seperti ini ya. Jadi membuatnya misalnya kita sudah belajar membuat aktiva lancar ya, itu ada aktiva, ada kas besar, ada kas kecil ya, ada piutang usaha. Kas besar ini bisa diganti namanya kas kantor ya. Boleh diganti namanya kas kantor. Contohnya seperti ini ya. Boleh diganti. Terus di sini ada kas kecil ya. Terus ada piutang usaha ya, terus ada persediaan, ada gedung sama peralatan ya. Sekarang kita coba membuat namanya liability, kelompok utang ya. Utang juga sama, ada dua ya. Liability kita ganti dengan nama kewajiban ya, kita ganti nama kewajiban. Di sini ada namanya, kalau di dalam liability atau utang, kewajiban itu dibagi dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jadi ada dua yang perlu kita ketahui ya. Terus kalau kewajiban jangka pendek itu masa berlakunya adalah 6 bulan. Tapi kalau kewajiban jangka panjang itu lebih dari 1 tahun ya. Maka kita harus bisa membedakan antara kewajiban jangka pendek sama kewajiban jangka panjang ya. Nah, bagaimana cara membuatnya kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang? Ya, pertama kita tambah new. Kewajiban jangka pendek terus di sini nomornya 2000. Kewajiban jangka panjang ya. Di sini kita bisa edit ya dengan namanya utang usaha ya. Ini kalau kita sudah membuatnya, ini bisa kita ganti edit aja nomornya, nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Terus ada namanya utang jangka panjang ya. Misalnya kita mau tambahi utang gaji, bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa menginputnya utang gaji. Di sini ada
Kewajiban itu dibagi, tadi kita jelaskan tadi ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ya, di sini ada utang usaha dan ada namanya utang gaji. Ya, di sini ada namanya kewajiban jangka panjang. Ya, perlu kita ketahui. Ya. Nah, terus selanjutnya kita bisa buat lagi dengan nama di sini. Kita bisa membuat namanya hutang bank. Oke, ini ya. Kita sudah menginput ya, contohnya di sini kelompok aset ya. Di situ ada kas kantor ya. Ada aktiva lancar di dalam aset. Di sini aset dibagi dua. Ada aset lancar dan aktiva tetap ya. Aktiva lancar di sini ada kas kantor, ada kas kecil, ada piutang usaha, ada persediaan barang. Di sini ada gedung dan peralatan. Ya. Terus di dalam sini ada namanya liability ya. Liability ini adalah kewajiban. Kewajiban di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban jangka pendek itu ada utang usaha. Ya, terus ada utang gaji, terus di sini ada utang jangka panjang, ada utang bank. Terus di sini kita coba masukkan equity ya. Kita buat di sini nomornya ini, kita isi modal ya. Baik, selanjutnya adalah kita membuat ya akunnya dulu. Oke. Sekarang kita coba membuat namanya saldo awal persediaan. Jadi setelah kita membuat daftar akun di sini ya, daftar akun dari aset, dari liability dan equity, nanti kita akan belajar membuat namanya saldo awal ya. Cara membuat neraca saldo awal, kita bisa pilih namanya setup ya. Bisa dipilih, terus kita pilih balance ya, pilih akun opening balance ya. Itu yang perlu diperhatikan mahasiswa, bagaimana cara membuatnya. Baik, saya ulangi lagi, mungkin ada yang ketinggalan ya. Kita pilih setup, ini ada setup yang atas, terus kita pilih balance. Di sini kita pilih namanya akun opening balance. Nah, di sini kita mencoba masukkan neraca saldo awalnya ya. Di sini membuatnya, pastikan kalau kita membuat neraca saldo awal, pastikan di sini balance-nya harus 0 ya. Jangan sampai kita ada minus ya, atau kesalahan dalam penginputan ya. Baik, contohnya kas kantor ada 20 juta. Kalau salah tinggal kita edit. Pastikan yang perlu diketahui untuk mahasiswa dan mahasiswi, jangan sekali-sekali mengetik nama RP titik PT ini tidak boleh ya, karena itu pantangan di dalam IOP ya. Saya jelaskan lagi, mahasiswa dilarang mengetik RP titik PT ini tidak boleh ya. Artinya mahasiswa cukup mengetikkan angkanya saja, angka tanpa titik, tanpa koma. Saya ulangi ya, cukup menginput angkanya saja, tanpa koma, tanpa titik. Artinya misalnya 20 juta, kita isi 20 000 seperti ini. Kalau udah di enter ya. Seperti ini contohnya cara membuatnya ya. Kas kecil misalnya berapa, 2 juta atau 5 juta.
Oke, seperti ini ya. Diperhatikan cara membuatnya. Terus piutang, misal kita ada piutang, kalau tidak ada kita kosongin aja. Persediaan, misalnya persediaannya berapa, 5 juta. Oke, seperti ini. Nah, modalnya berapa? 30 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi itu abelennya harus 0. Kalau kita menginput neraca saldo awal, itu kita harus memastikan jangan sampai salah. Ya. Kita nginput 20 juta, di sini 5 juta, sini 5 juta, di bawahnya 30 juta. Di totalnya adalah kalau ini kan 20 juta tambah ke 5 juta tambah 5 juta kan menjadi 30 juta. Jadi modalnya di sini kita tulis 30 juta. Jangan sampai ada namanya selisih. Kalau misalnya kita ketik di sini 34 juta misalnya, maka di sini akan ada munculnya min, ya min. Jadi kita salah menginputnya. Ya, kalau kita menginput transaksi di sini jangan sampai ada min. Kalau sampai min berarti kita menginputnya salah. Ya, misalnya kita menginputnya 20 juta. Ini juga salah. Ya. Artinya di sini kita masih ada utang 28 juta. Ya. Maka dia akan ada muncul seperti ini, 28 juta. Maka kita harus melengkapi 28 jutanya, ya. Maka kita harus mengisinya harus benar. Kalau kita mengisinya benar, maka nanti abelennya di sini akan 0. Ya. Jadi cara membuatnya mahasiswa dan mahasiswi seperti ini cara membuatnya. Mudah ya. Nah, terlalu sulit. Kalau sudah kita oke ya. Nah, kalau sudah kita oke, nah kita coba menampilkan neraca saldo awalnya bagaimana, contohnya seperti apa neraca saldo awalnya ya. Nah, neraca saldo awalnya contohnya seperti apa? Kita bisa pilih akun ya. Kita lihat di sini ya. Oke, dia bisa diperhatikan. Di sini sudah kita lihat ya, maka munculnya adalah 30 juta. Di sini kasnya kantornya 20 juta, kas kecilnya di sini 5 juta, persediaan barangnya di sini 5 juta. Nah, di sini ada modalnya 30 juta. Ya. Di sini contohnya cara membuatnya, ya. Misalnya ada akun yang belum kita kerjakan, ya kita kerjakan dulu. Ya, jangan sampai akun yang kita buat itu belum kita kerjakan. Ya, kita harus kerjakan dulu mana akun-akun yang belum kita kerjakan, kita tambahkan. Ya. Terus di sini misalnya aset, di sini kita tambahkan ada namanya akumulasi, ya. Kita bisa tambahkan di sini akumulasi, ya. Ya, misalnya akumulasi penyusutan dong. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini, ya. Akumulasi itu harusnya tempatnya seperti ini, ya. Terus selanjutnya kita bisa membuat di bawahnya peralatan ada namanya akumulasi penyusutan peralatan, ya. Kita bisa buat nomornya. Oke, ya.
akumulasi penyusunan peralatan. Di sini ada peralatan, ada gedung sama akumulasi penyusunan gedung. Ada kas kantor, kas kecil, piutang usaha, ada namanya persediaan barang. Ya, di cara membuatnya seperti ini, mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi kita boleh membuatnya. Misalnya ini mau kita singkat, boleh disingkat ya. Misalnya akumulasi kita singkat menjadi PNY, akumulasi penyusutan ini ya. Kita boleh singkat PNY ya, akumulasi penyusutan ya, seperti ini. Boleh ya, kita singkat boleh sininya. Nah, kita boleh. Tapi langkah lebih baiknya penulisannya tuh jelas. Kalau akumnya disingkat boleh, tapi kalau bisa penyusunan jangan disingkat ya. Jadi kita tulisannya kalau bisa jelas saja. Jadi tahu ya. Kadang kan orang tidak paham namanya singkatan ya. Jadi kita membuatnya seperti ini ya. Terus di sini ada liability, di sini ada utang bank ya, terus ada utang obligasi misalnya. Oke, seperti ini ya. Ada utang obligasi ya. Jadi contohnya pembuatannya seperti ini ya, dari aset ada pipa lancar, ada kas kantor, kas kecil, piutang ya, piutang dagang, gedung ya, dan peralatan, akumulasi perusahaan gedung ya. Terus di sini ada liability ya, terus ada utang gaji ya, ada utang usaha, ada utang jangka panjang ya. Di sini ada utang bank dan utang obligasi. Kelompok equity, di sini ada kelompok modal usaha ya. Terus kalau kita mau membuat neraca saldo awal, kita pilihnya set up balance, akun opening balance ya. Maka nanti kita bisa masukkan di sini. Ya. Oke, terima kasih ya. Terus sekarang kita mencoba namanya menginput apa ini. Jadi kita sudah belajar menginput saldo awal ya. Kita sudah menginput neraca saldo awal, terus bagian apa lagi nih ya. Nomor perkiraan, kita sudah belajar input perkiraan ya. Terus kita sudah belajar menyusunnya, bagaimana cara membuatnya. Terus ini sudah kita belajar membuatnya. Nah, sekarang kita belajar mencatat dalam jurnal umum. Ya, sekarang kita belajar transaksi mencatat di jurnal umum. Kalau manual itu kita bisa pilih jurnal umum ya. Itu manual, kita bisa pilih jurnal umum. Kalau di dalam Mayop ya, itu beda ya. Kita Mayop itu kita bisa pilih di sini. Nah, kita tadi membuat ke mana ini jurnal umum ya. Mayop itu kalau jurnal umum kita bisa pilih namanya akun ya. Terus kita bisa pilih namanya record journal entry ya, di sini ya. Nah, di sini record journal entry digunakan untuk kita mencatat namanya jurnal umum ya. Kalau di dalam Mayop enaknya apa? Kalau kita salah menginputnya, kita bisa menghapusnya. Langsung cepat, otomatis terupdate nanti ya.
Terus kalau kita mau mengedit, kita juga bisa mengeditnya, ya. Itu kalau di dalam Mayop, ya, itu enaknya seperti itu. Nah, contohnya kita buat dulu nomornya. Nomornya misalnya J001, ya. Tanggalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 bulan 12 2023. Memonya apa? Misalnya saldo awal perusahaan, ya. Saldo awal perusahaan. Nah, seperti ini ya. Terus akunnya di sini adalah kas. Misalnya ada kas kantor. Ya. Misalnya ada kas kantor berapa? 20 juta. Ya, oh salah ngetik. Seharusnya misalnya ngetik 20 juta. Ya, warna ngetiknya 200 juta, salah ngetik lagi nih saya nih. Nah, terus misalnya ada kas kecil. Kas kecilnya berapa? Misalnya 5 juta. Oke, seperti ini ya. Jadi munculnya apa? Modal. Oke, seperti ini. Ya. Jadi obelennya itu harus nol, ya. Antara debit sama kredit itu harus sama. Di obelennya tuh nol, ya. Di sini debitnya 25 juta. Kreditnya juga harus sama 25 juta. Jadi obelennya tuh nol. Ya, jangan sampai ada selisih, ya. Kalau sudah kita bisa record. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dicek bagaimana, kita bisa lihat di jurnal transaksi ya. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi transaksi yang tadi kita buat itu akan keluar seperti ini. Ya. Pak, ini misalnya saya salah mengisi ya, misalnya seharusnya itu kas kantornya itu 25 juta ya, kas kecilnya seharusnya 3 juta misalnya. Ini saya mengisinya salah ini ya, ini mau saya edit bagaimana Pak? Nah, itu bisa. Misalnya kita tinggal pilih. Jadi kita kalau di dalam manual mesti kita hapus ya, kita coret ya, membuat lembaran baru lagi ya, kan menghapus apanya, membuat kertas baru lagi ya kan, kalau kita salah ya kan. Tapi kalau di dalam Mayop kita tidak perlu banyak waktu ya, itu lebih cepat. Kita tinggal klik aja di bagian kanan pojok ini, tinggal klik aja. Nah, kita bisa pilih di sininya. Misalnya di sini saya 25 juta. Oke, lulu saya ngetek nih 250 juta malah 25 juta. Oke, seperti ini misalnya. Nah, di sini kas kecilnya menjadi 5 juta. Maka di sininya berapa, Pak? Misalnya kita, jadi debitnya kas kantor di sini 25 juta. Tadi kas kecilnya 5 juta, berarti modalnya berapa? 30 juta. Nah, ini ya. Jadi kita bisa perbaiki nih. Kalau sudah kita oke. Nah, maka secara otomatis dia akan terupdate. Ya, terupdate lebih cepat buku besarnya ya. Jadi buku besarnya ini akan terupdate lebih cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi kalau kita manual ya, kita membuat dulu, menghapus, kita posting ke buku besar ya, seperti itu ya. Tapi kalau di sini kita lebih enak ya, lebih cepat ya. Kalau misalnya Pak, saya mau menghapus transaksinya ini bagaimana ya. Misalnya ini mau kita hapus transaksinya ini, saldo awal perusahaannya ini mau kita hapus ya.
Kalau mau kita hapus ya tinggal kita edit ya, delete general transaksi. Nah, seperti ini. Maka dia akan hilang ya. Jadi yang telah kita kerjakan itu akan hilang. Jadi begitu itu cara membuatnya. Kita mau membuatnya, mau mengeditnya, itu caranya seperti itu ya. Terus kalau kita hapus tadi kita pilih edit ya, terus kita pilih delete ya. Terus misalnya kalau kita sudah menghapus, otomatis semua transaksinya akan hilang ya, semua transaksi akan hilang. Nah, misalnya kita mau, kalau kita sudah menghapus, otomatis kita harus membuat baru ya, membuat baru ya. Kita bisa pilih record journal entry ya. Kita masukkan lagi. Coba kita masukkan 2 transaksi ya. Setelah itu coba kita edit, baru kita lihat di dalam laporan keuangannya terupdate atau tidak ya. Misalnya contoh J001 ya, 01/12/2003. Oke, seperti ini ya. Kita isi saldo awal ya, kas, misalnya ada kas kantor 25 juta. Oke, untuk kakean ini ya, 25 juta. Oke, waduh, cara mencet ini ya. Terus selanjutnya kas kecil. Nah, berapa? Misalnya 5 juta. Terus mau ada peralatan misalnya 3 juta. Oke ya. Terus namanya terakhirnya adalah modal. Jadi enaknya seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu memikir jumlahnya ini berapa ya. Tapi kalau di dalam Mayop itu enaknya apa? Dia langsung terupdate. Ya, kita tidak perlu menghitung dulu 25 juta tambah 5 juta tambah 3 juta baru masukkan ke kredit ya. Kalau di manual kita ngitung dulu ya, ngitung kas 5 juta ditambah kas kecil 5 juta, peralatan 3 juta, baru modalnya berapa kita hitung di kalkulator, kita masukkan di kredit ya. Tapi kalau di dalam Mayop itu enaknya apa? Tinggal kita masukkan aja 5 juta, tambah masukkan lagi 5 juta, kita masukkan lagi 3 juta, maka di sini otomatis kreditnya menjadi 33 juta. Otomatis ya, kode recordnya. Terus kita masukkan lagi yang kedua, J002 misalnya seperti ini. Aduh. Salah ngisi. Tanggal 2 bulan 12 2023. Oke, seperti ini ya. J002. Oke. Pembelian peralatan. Nah, misalnya pembelian peralatan. Kita membeli peralatan secara tunai. Nah, misalnya membeli peralatan 3 juta. Ya. Kreditnya adalah kas. Oke, seperti ini. Oke, ya. Jadi misalnya peralatan sini 3 juta, kas kantornya adalah 3 juta. Jadi abelannya adalah 0. Kalau kita lihat di dalam zona transaksi, maka dia langsung otomatis ini sudah awalnya masuk kas kantor 25 juta, kas kecil 5 juta ya, peralatan 3 juta, modal usaha 33 juta. Pembelian peralatan 3 juta, kas kantornya 3 juta. Dia otomatis di sini. Nah, kalau kita lihat
Tadi di laporan keuangan neraca ya, kita bisa pilih namanya di sini report akun. Kita lihat. Nah, dilihat di sini ya. Maka nanti otomatis ini akan terupdate, ini laporan keuangannya ini akan terupdate otomatis ya. Di modalnya akan bertambah. Jadi kita membeli peralatan ya, peralatan kita akan bertambah. Dia akan otomatis semuanya ya. Baik, demikian dari saya pertemuan yang ketiga. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam materi hari ini. Nggak ada Pak Ika. Baik, makasih Pak. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.